Film ini dimulai dengan latar belakang di kota Berlin, Jerman, sekitar tahun 1930-an. Tepatnya di mana saat itu masih terjadinya Perang Dunia Kedua. Dan begitu pun para tentara Nazi yang mulai menangkap para orang-orang Yahudi yang akan mereka jadikan sebagai tahanan. Dan setelah itu kita akan diperkenalkan dengan karakter utama di film ini, yaitu seorang anak laki-laki. Ketika ia tiba di rumah, ibunya Bruno dan kakak perempuannya yang bernama Gretel, yang mana ia mengatakan jika nanti malam keluarga mereka akan mengadakan sebuah pesta perayaan. Karena ayahnya Bruno yang baru saja mendapatkan sebuah jabatan promosi baru, yang mana ternyata ayahnya Bruno adalah seorang komandan tentara Nazi yang sangat dihormati dan disegani di kota itu. Namun dari hal itulah ayahnya Bruno pun mengatakan jika keluarga mereka terpaksa harus berpindah rumah ke tempat di mana ayahnya akan ditugaskan nanti. Tapi seketika saja terlihat nih jika Bruno sedikit merasa berat hati karena ia yang sudah merasa nyaman tinggal di rumah ini. Namun ayahnya menjelaskan jika tugas baru ayahnya ini adalah suatu kewajiban sebagai komandan tentara untuk selalu mengabdi kepada negaranya. Jadi mau tak mau, dengan terpaksa Bruno pun menyetujui hal itu. Singkat cerita, akhirnya mereka semua pun tiba di rumah baru mereka yang berada di sebuah daerah terpencil. Ketika Bruno berada di dalam rumah barunya itu, terlihat jika Bruno masih saja merasa bersedih karena ia yang masih belum bisa meninggalkan rumah lamanya. Saat di kamar, Bruno pun mengintip keadaan di luar dari balik jendela rumahnya. Dan dari kejauhan, dia pun melihat jika sepertinya ada sebuah pemukiman warga di luar sana. Kemudian Bruno pun meminta izin kepada ibunya jika ia ingin bermain bersama anak-anak yang ada di pemukiman itu. Namun Bruno pun merasa ada yang aneh dengan orang-orang di sana karena dia melihat jika semua orang-orang di pemukiman itu memakai sebuah piyama dengan motif bergaris. Dan seketika saja masuklah seorang pria tua yang sedang membawa sayuran, yang mana ia pun juga memakai piyama dengan motif bergaris. Dan pria tua itu terlihat seperti orang-orang yang Bruno lihat di pemukiman itu. Sampai Bruno pun menanyakan hal itu kepada ayahnya, jika sebenarnya siapakah orang-orang yang ada di pemukiman itu. Namun ayahnya pun terlihat jika ia berusaha untuk merahasiakan hal itu dari Bruno. Dan kemudian tak lama datanglah ibunya yang mencoba mencegah agar obrolan mereka tidak lebih jauh lagi untuk dibahas. Saat sedang bermain ayunan, Bruno pun tak sengaja jika ia terjatuh dari ayunan tersebut. Namun beruntung nih, pria tua itu pun menolong dan mengobati luka Bruno dengan sangat baik. Dan dari situlah Bruno pun bisa mengenal pria tua itu dengan lebih dekat, yang mana ia bernama Pavel. Dan Pavel juga bercerita jika ia ternyata dulunya sebenarnya adalah seorang dokter, sebelum akhirnya dia ditangkap dan dijadikan tahanan di kamp konsentrasi karena ternyata Pavel adalah seorang Yahudi. Dan tak lama datanglah ibunya Bruno yang mengucapkan terima kasih kepada Pavel. Keesokan harinya, ketika ia bermain, Bruno pun tak sengaja jika ia melihat sebuah pintu yang terbuka begitu saja, yang mana ia belum tahu jika pintu itu akan membawanya pergi kemana. Dengan rasa penasarannya, akhirnya Bruno pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam pintu itu. Dan lalu ia keluar melalui sebuah jendela. Ia pun berjalan di hutan belakang rumahnya, terus-menerus tanpa henti. Sampai akhirnya ia pun tak sengaja jika ia menemukan pemukiman itu. Karena Bruno yang masih kecil nan polos, ia pun menganggap jika tempat itu adalah sebuah pemukiman warga. Bruno pun bertemu dengan seorang anak laki-laki yang terlihat duduk sendirian di dekat sebuah pagar. Di sana Bruno pun mulai berkenalan dengan anak tersebut. Dia lakukan di tempat itu. Semua pun menjawab jika mereka sedang membangun sebuah pondok baru untuk ditempati. Dan Semul juga bercerita jika dirinya memang selalu suka menyendiri di sana karena ia yang selalu berkelahi dengan teman-temannya. Semul juga bertanya,
apakah Bruno membawa sebuah makanan, karena Smul yang ternyata sangat merasa lapar. Bruno juga merasa ada yang aneh dengan Smul, karena ia yang memakai sebuah piyama bergaris dengan adanya sebuah nomor. Dengan polosnya, Bruno menganggap jika nomor itu adalah bagian dari permainan di tempat itu. Di sana Smul bercerita jika apa yang dia pakai bukanlah sebuah piyama, melainkan itu adalah sebuah pakaian tahanan. Smul juga mengatakan jika ia sangat membenci para tentara itu. Namun sebaliknya dengan Bruno, yang mana ia sangat menyukai para tentara, karena ayahnya pun adalah seorang komandan tentara. Bruno bertanya, apa yang sebenarnya mereka bakar di dalam cerobong asap itu? Karena Bruno merasa jika baunya yang sangat tidak enak sekali. Sementara Smul pun tak tahu, karena nyatanya semua orang tak diperbolehkan untuk pergi ke sana. Bruno pun kembali bertanya kepada Smul, kenapa Smul tidak diperbolehkan untuk keluar dari tempat itu? Dan lalu, apakah fungsi pagar listrik ini mencegah agar hewan buas tak masuk ke tempat itu? Namun Smul pun menjawab, bukan karena hal itu, karena ternyata Smul adalah seorang Yahudi. Mendengar hal itu, membuat Bruno pun sedikit kaget, dan seketika saja ia pun berpamitan jika ia ingin segera pulang, dan mengatakan jika mungkin saja mereka akan bertemu lagi. Ketika Bruno dan kakaknya sedang belajar sejarah tentang nasionalisme dan patriotisme bangsa Nazi, yang mana mereka meyakini jika bangsa Yahudi adalah musuh bangsa Jerman, dan Jerman menjadi menderita karena ulah orang-orang Yahudi. Mereka juga sangat yakin jika tujuan orang-orang Yahudi adalah untuk menjadi penguasa seluruh umat manusia. Lalu Bruno pun bertanya, apakah tidak ada satu orang Yahudi yang berhati baik? Namun gurunya pun menjawab, jika Bruno bisa menemukan orang itu, berarti Bruno adalah orang yang sangat hebat. Kemudian di sisi lain, ibunya pun mulai merasa curiga nih tentang bau asap yang dibakar di dalam cerobong kem itu. Karena ternyata baunya yang sangat tak enak sekali. Ia pun menanyakan tentang hal itu kepada suaminya. Namun suaminya pun tak bisa memberitahu hal itu kepada siapapun, termasuk Bruno dan ibunya. Karena ia sudah bersumpah kepada negara untuk merahasiakan hal itu. Yang mana ibunya pun merasa jika apa yang dibakar di sana adalah jasad orang-orang Yahudi. Ibunya pun mulai merasa bersedih jika perlakuan suaminya dan para tentara itu sepertinya tidak manusiawi. Namun suaminya pun menjelaskan jika apa yang ia lakukan adalah bagian dari tugasnya sebagai komandan tentara demi tetap mempertahankan dan menyelamatkan bangsa Jerman dari orang-orang Yahudi. Besoknya Bruno pun tak sengaja jika ia bertemu dengan Smul di dalam rumahnya, yang mana Smul sedang bekerja untuk membersihkan gelas-gelas. Bruno mengatakan jika sebaiknya mereka tak berteman karena bangsa mereka yang ditakdirkan untuk saling bermusuhan. Bruno pun memberikan sedikit kue kepada Smul yang ia makan dengan sangat lahapnya. Namun tak lama, datanglah tentara bawahan ayahnya yang melihat Smul sedang memakan kue itu. Dia mengira jika Smul sudah mencuri kue di meja itu. Namun Smul mengatakan jika kue itu adalah pemberian dari Bruno. Karena Bruno yang merasa takut jika tentara itu tahu ia berteman dengan seorang Yahudi. Bruno pun berbohong dengan mengatakan jika ia tak mengenal Smul sama sekali. Dan nyatanya Smul memang mencuri kue itu. Setelah kejadian itulah, Bruno pun merasa sangat bersalah dan menyesali apa yang saja baru ia katakan. Saat Bruno ingin bertemu dengan Smul untuk meminta maaf, ternyata ia pun tak ada di tempat biasa. Sehingga ia merasa jika dari kejadian tadi, mungkin saja itu membuat persahabatan mereka juga telah usai. Saat di dalam rumahnya, Bruno pun penasaran nih dan mengintip apa yang sedang ayahnya tonton bersama para tentara lainnya. Yang ternyata mereka semua sedang menonton sebuah film tentang bagaimana keadaan di dalam kamp konsentrasi tersebut. Bruno melihat jika di dalam kamp itu terlihat sangat menyenangkan dengan adanya beragam aktivitas yang sangat menghibur, mulai dari konser musik, olahraga, perkebunan, dan makanan-makanan yang enak. Dari hal itulah Bruno merasa jika keadaan di dalam kampnya Smul mungkin juga sama menyenangkan
seperti apa yang ada di dalam film tersebut. Di sisi lain, terjadilah sebuah pertengkaran antara ibunya Bruno dan suaminya, karena ibunya merasa jika rumah yang mereka tinggali saat ini sangat tidak cocok untuk menghabiskan masa kecil Bruno dan kakaknya, karena mereka tinggal dekat sekali dengan kamp konsentrasi, yang ibunya tahu jika orang-orang di sana diperlakukan sangat tidak manusiawi, dan hal itu tak pantas jika Bruno dan kakaknya tahu. Dari hal itulah, akhirnya ayahnya Bruno pun memutuskan jika sebaiknya Bruno dan kakaknya beserta ibunya harus kembali berpindah rumah ke tempat lain. Namun terlihat nih, jika Bruno kembali merasa berat hati, karena ia sudah merasa nyaman tinggal di rumah itu. Apalagi ia sudah berteman baik dengan Smul. Tapi ayahnya mengatakan jika ini semua untuk kebaikan Bruno dan kakaknya, sehingga mereka tetap harus pindah dari rumah itu. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun kembali bertemu. Terlihat jika wajahnya Smul yang terluka parah akibat kejadian di rumah Bruno waktu lalu. Bruno pun meminta maaf kepada Smul, dan ia juga berharap agar persahabatan mereka tetap kembali terjaga. Dan akhirnya mereka pun bisa kembali bermain bersama dan terlihat jika mereka sangat bahagia. Keesokan harinya, Bruno pun menceritakan kepada Smul jika besok siang ia akan segera pindah dari rumah itu, dan kemungkinan mereka tak akan bertemu lagi untuk selamanya. Namun, Smul pun terlihat bersedih ketika mendengar kabar itu. Apalagi ia juga bercerita jika ternyata ayahnya juga menghilang di dalam kamp tersebut. Dan sampai saat ini, ayahnya pun belum sempat kembali. Dari hal itulah, Bruno pun ingin membantu Smul sebagai bentuk rasa permintaan maaf jika Bruno dulu sempat pernah mengecewakan Smul. Dan akhirnya, mereka pun sepakat jika besok mereka akan pergi ke dalam kamp tersebut dan pergi mencari ayahnya Smul dengan sebuah rencana yang telah mereka siapkan. Singkat cerita, keesokan harinya, Bruno pun diam-diam membawa sebuah roti yang ia sembunyikan di belakang bajunya. Namun, saat ia ditanya ibunya, Bruno pun berbohong jika ia hanya ingin sekedar bermain ayunan di depan rumahnya. Kemudian, ia pun langsung berlari dengan membawa sebuah skop. Sesampainya di sana, ternyata Smul pun sudah menunggunya dan membawakan Bruno sebuah piyama, yang mana piyama itu harus ia pakai agar ketika di dalam nanti Bruno tak dicurigai oleh para tentara, karena ia yang akan terlihat seperti tahanan Yahudi lainnya. Namun, sialnya roti yang Bruno bawa ternyata terjatuh, dan skop yang Bruno bawa ia gunakan untuk menggali lubang tanah di bawah pagar listrik tersebut, agar Bruno bisa masuk ke dalam kamp itu tanpa diketahui oleh para tentara. Ketika di dalam, mereka berdua pun mulai pergi dan mencari di mana ayahnya Smul berada. Namun, Bruno pun merasa ada yang aneh, karena keadaan di dalam kamp tersebut sangat berbeda dengan situasi kamp yang ia lihat waktu ayahnya menonton. Ketika mereka berdua masuk di dalam kamp, seketika saja para tentara pun datang dan menyuruh semua tahanan untuk pergi keluar dan berjalan ke sebuah tempat. Namun, sialnya Bruno dan Smul pun ikut terjebak di dalam sana. Di sisi lain, saat di rumah, ibunya pun mulai merasa panik nih ketika ia melihat jika Bruno tak ada di rumahnya. Sampai akhirnya ia pun tak sengaja menemukan sebuah roti yang jatuh tepat di bawah jendela yang membawa Bruno keluar dari rumah itu. Sampai kabar itu pun terdengar oleh ayahnya. Tak lama mereka semua pun pergi ke arah kamp tersebut untuk mencari di mana Bruno berada. Sampai akhirnya mereka semua pun menemukan pakaian milik Bruno dan melihat adanya sebuah galian lubang, yang ayahnya pun menjadi khawatir jika Bruno sepertinya sudah masuk ke dalam kamp tersebut. Dan tak lama ayahnya pun langsung berlari dan masuk ke dalam kamp itu dengan cara berteriak-teriak dengan memanggil nama Bruno. Namun di waktu yang sama, Bruno pun sedang merasa takut dengan keadaan di sana. Tapi Smul mengatakan jika mereka akan baik-baik saja. Tak lama para tentara itu pun menyuruh agar mereka semua membuka pakaian. Dan selanjutnya Bruno dan Smul pun beserta dengan tahanan yang lain pun
digiring berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan, yang mana ternyata di sana para tentara itu berniat ingin memasukkan gas beracun ke dalam ruangan tersebut. Yang artinya para tentara Nazi itu bertujuan ingin membunuh orang-orang Yahudi di dalam camp tersebut. Dan sayangnya, para tentara itu tak mengetahui jika di dalam ruangan itu ada anak komandan mereka. Dan di sisi lain, ayahnya dan ibunya Bruno pun sudah mulai menangis histeris karena mereka merasa sepertinya sudah mengetahui jika anaknya Bruno sudah ikut masuk ke dalam ruangan gas beracun tersebut. Yang artinya Bruno pun sudah dipastikan ikut tewas bersama orang-orang Yahudi di dalam ruangan itu.